Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat jumpa kembali di Herman Kadir Channel. Kali ini saya akan membahas masalah penangkapan Saudara Munarman yang mantan Sekjen FPI. Memang Saudara Munarman ini sejak awal ya sudah menjadi target pihak kepolisian untuk dijadikan tersangka dalam perkara tindak pidana terorisme. Nah, dengan ditangkapnya kemarin sekitar jam 3 sore ya, jam 15.00, Saudara Munarman ini menjadi geger dan menjadi berita heboh di Republik ini. Matanya ditutup ya, yang diduga menurut informasi di pers dari pihak kepolisian, Munarman telah melakukan berupa permufakatan jahat. Nah, itu permufakatan jahat. Kalau mufakatan ini artinya ada kesepakatan kejahatan untuk melakukan perbuatan pidana. Artinya apa? Yang selama ini dugaan masyarakat bahwa Munarman telah menjadi target itu kali ini sudah dieksekusi oleh pihak kepolisian. Target itu sudah dieksekusi oleh pihak kepolisian. Sebenarnya kalau kita lihat dari berita-berita sebelumnya, memang saya lihat Munarman ini sudah menjadikan target untuk ditangkap. Cuman mungkin kepolisian belum ada bukti-bukti yang kuat untuk menjadikan dia sebagai tersangka gitu. Nah, kali ini saya mencoba mengupas tentang pertama masalah penangkapannya ini dulu. Nah, kenapa? Sudah selesai belum dengan hukum acara pidana? Artinya apa? Penangkapan itu apakah sesuai dengan hukum acara pidana atau tidak? Nah, kalau sepanjang tidak sesuai dengan hukum acara pidana, maka penangkapan itu tidak sah. Artinya penangkapan itu di luar prosedur hukum gitu. Nah, coba kita kaji dulu tentang penangkapan itu. Di dalam hukum acara pidana ya, seseorang yang bisa ditangkap itu apabila dia terbukti melakukan perbuatan pidana langsung. Nah, langsung melakukan perbuatan pidana itu bisa ditangkap ya. Tapi kalau dia tidak melakukan langsung perbuatan pidana, maka itu harus melalui proses pemanggilan terlebih dahulu gitu loh. Nah, kita lihat dulu apakah sudah melalui proses pemanggilan. Artinya apa? Artinya Munarman itu sebelum ditangkap dipanggil dulu ke pihak kepolisian, diperiksa ya, diperiksa di BAP. Nah, nanti dari situ baru bisa didapat disangkakan kepada Saudara Munarman, dijadikan tersangka dari hasil BAP itu. Tapi kalau sepanjang itu proses pemanggilan tidak ada, proses pemeriksaan tidak ada, maka penangkapan Saudara Munarman itu di luar KUHP, di luar ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, inilah saya bilang bahwa apalagi seorang Munarman adalah seorang advokat. Di dalam undang-undang advokat itu seorang Munarman mempunyai hak imunitas ya. Harus dibawa ke Dewan Etik dulu. Dewan Etik Advokat dulu ada namanya Dewan Kehormatan Advokat. Setelah keputusan Dewan Kehormatan Advokat menyatakan dia memang telah melanggar profesi advokat, baru bisa dibawa di kepolisian gitu loh, lebih lanjut. Jadi menurut saya dari sini penangkapan Munarman ini belum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Yang kedua ya, sangat jelas sekali ya, apabila penangkapan itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang hukum acara pidana, maka berarti ada pelanggaran HAM di sini yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kenapa? Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 19 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa seseorang itu apabila dipaksakan penangkapannya tidak sesuai dengan KUHP, maka itu bisa dikatakan
telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, ini kembali lagi katakan bahwa masalah penangkapan Munarman ini menurut saya ya, karena Munarman tidak pernah diperiksa oleh pihak kepolisian, saudara Munarman tidak pernah dipanggil, tiba-tiba saja main tangkap, main geledah, ya itu menurut saya telah melanggar ketentuan prosedur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini tentang masalah penangkapan saudara Munarman. Nah, kembali kita kepada delik hukumnya ya. Di sini saudara Munarman diduga telah melakukan penghasutan atau permufakatan jahat. Nah, kalau dalam arti bahwa permufakatan jahat itu ya, itu diatur di dalam pasal 88 KUHP. Nah, dalam pasal 88 KUHP itu seseorang, artinya dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan. Nah, artinya apa? Ada kesepakatan untuk melakukan perbuatan kejahatan. Nah, ini yang harus dibuktikan pihak kepolisian terlebih dahulu. Itulah pasal 88 seperti itu menjelaskan kesepakatan. Nah, unsurnya dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Nah, ditanya dulu kejahatan apa? Ya, kejahatannya apa gitu loh. Siapa saja yang terlibat di dalam pemufakatan jahat itu gitu loh. Kesepakatannya tentang apa? Kejahatan tentang apa? Nah, di sini saya melihat belum ada dari pihak kepolisian untuk membuktikan adanya pemufakatan jahat. Bisa nggak pihak kepolisian membuktikan ada kejahatan di situ untuk umpamanya berbuat makar, menumbangkan rejim Jokowi umpamanya? Ada nggak buktinya gitu loh? Ya, ingin mendirikan negara Islam, ada buktinya nggak? Atau ingin merubah konstitusi, ya, itu ada buktinya nggak? Kalau sepanjang itu tidak ada bukti, nggak bisa unsur delik ini gitu loh, pemufakatan ini. Jadi pemufakatan kejahatan ini memang harus benar-benar dilihat dulu memenuhi unsur delik atau tidak gitu loh. Kalau tidak memenuhi unsur delik ya nggak bisa. Nah, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 21 PU 14 tahun 2015 tanggal 7 September 2015, di sini pemufakatan jahat itu ya, pemufakatan jahat itu dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 tahun 99 dibuka dengan istilah adalah khusus korupsi. Nah, itu tindak pidana korupsi. Jadi kalau kesepakatannya untuk tindak korupsi ya bisa masuk unsur delik ini gitu loh. Nah, bagaimana tindak pidana kejahatan terhadap negara gitu loh. Ini yang harus pihak Densus 88 harus bisa membuktikan sejauh mana keterlibatan saudara Munarman di dalam pemufakatan jahat terhadap negara gitu. Yang kedua, Munarman diduga telah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Nah, kalau kita lihat dari pengertian tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 tadi, bahwa tindak pidana terorisme itu artinya seseorang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital negara yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, fasilitas internasional sebagaimana diatur dalam pasal 6. Artinya apa? Di sini seorang Munarman menurut saya, ya saya tahu siapa beliau, sangat mustahil ya bisa kena unsur pasal ini gitu. Karena di delik undang-undang terorisme ini berarti kan ada suatu perbuatan pemufakatan jahat, berarti sudah ada tindak pidana terorisme yang menghancurkan fasilitas-fasilitas publik atau fasilitas internasional. Itu saya sangat tidak yakin seorang Munarman melakukan hal ini. Beliau ini anak muda, ya pernah dibesarkan di YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Beliau sendiri pernah juga menjadi Direktur LBH di Palembang pada tahun 1995.
menjadi koordinator Kontras Aceh tahun 19 sampai 2000 dan ketua YLBHI pada tahun 2002. Artinya dengan latar belakang Munarman yang seperti ini, saya sangat tidak yakin bahwa Munarman adalah orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang terorisme, dan sangat jauh dari itu menurut saya. Pemirsa Herman Kadir Channel yang berbahagia, dari bincang-bincang saya tadi, analisa hukum tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa penangkapan ini yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Kenapa? Karena penangkapan itu harus didahului dengan penetapan status tersangka dulu. Artinya dengan penetapan dia status tersangka, dia harus ada melalui proses hukum, pemanggilan dan pemeriksaan. Nah, kalau sepanjang ini tidak pernah dilakukan oleh pihak kepolisian, maka penangkapan itu tidak sah dan melanggar Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Demikianlah analisa hukum saya terhadap penangkapan Munarman ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.